Wah, sejuk banget cuy. Oke, udah mau langsung bahasa sore SJ. Yeay. Selamat sore, sekarang itu udah jam 4 sore dan aku lagi jalan-jalan di luar. Jadi sekarang Jepang udah masuk ke musim apa ini namanya? Aki. Jadi dalam musim ini sekarang setelah kan habis musim panas nih, sekarang Aki, setelah ini akan datang juga musim dingin. Jadi adalah musim yang benar-benar bagus karena daun-daunnya biasanya jadi merah-merah ini bahan apa sih? Pohon-pohonnya jadi berdaun kuning merah gitu, jadi apalagi yang momiji itu jadinya bagus banget. And mau bikin video apaan sebenarnya, jadi aku mau bikin video tentang belajar bahasa Jepang yang bisa dibilang ini sangat-sangat rekomend. Jadi selama ini aku kan sering banget tuh, dulu setahun yang lalu mungkin aku sering banget bikin belajar bahasa Jepang, tapi akhir-akhir ini masuk ke tahun yang keberapa ini udah nggak pernah bikin belajar bahasa Jepang. Padahal channel ini dibangun juga karena awalnya tentang belajar bahasa Jepang juga. Karena aku bakal ngebahas tentang pelajaran bahasa Jepang. Jadi kalau kalian ke Jepang tuh jadi gini, saat kalian di Jepang kalian bisa menikmati negara Jepang itu kalau kalian bisa komunikasi dengan baik. Saat kalian nggak bisa komunikasi di Jepang itu kalian bakal ngerasain susah dan ya itu rasanya itu membosankan aja gitu. Jadi aku ngerasain saat aku tahun pertama, jadi sharing dulu ya. Jadi saat tahun pertama itu aku datang di sini karena teman-temanku itu banyak yang anak Indonesia ya, dan aku hampir nggak pernah belajar bahasa Jepang. Itu kenapa ya? Karena udah nyaman sama teman-teman anak Indonesia, dan akhirnya masuk ke tahun kedua di mana aku akhirnya ngerasain karena bahasa Jepang itu juga dibutuhkan. Aku belajar bahasa Jepang dan akhirnya saat aku bisa, aku kemanapun sendiri itu bisa nikmat aja. Jadi dulu kalau nggak ada orang lain, nggak ada temennya, kita nggak ada teman beneran kalau nggak ada teman anak Indonesia kan. Dan sekarang aku di luar, teman orang Jepang juga banyak dan aku bisa menikmati kehidupan dengan baik. Ya maksudnya dengan baik gimana sih? Dengan senang aja gitu. Jadi mungkin kalau kalian nanti ke Jepang, mungkin ada waktu kan kalian tinggal di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kalau kalian nggak belajar bahasa Jepang, nggak pernah mempelajari bahasa Jepang, sama aja kalian akan ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Dan ya bakal ngebosenin aja hidupnya sih. Dan aku bakal bikin video tentang kayaknya lewat oke, jadi aku bakal ngebahas tentang salah satu aplikasi bahasa Jepang yang benar-benar ngebantu aku dalam aku belajar. Jadi mungkin bisa dibilang kalau udah ada aplikasi ini nggak usah sekolah juga nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin dari awal aku sering ngajarin kalian, mungkin bukan ngajarin sih, aku nge-share ke teman-teman semua dengan cara ya mungkin dengan cara aku ngafalin kata-kata, dan itu nggak bagus juga sih buat tes, karena kalau buat tes memang nggak bisa bermanfaat, tapi setidaknya bisa membantu di listening sama saat kalian ngobrol tiap hari gitu kan. Dan sekarang aku menemukan salah satu aplikasi yang bagus sekali. Malu ngomong apaan sih? Jadi aku bakal ngebahas salah satu aplikasi, dan aku nggak disponsori sama aplikasi ini, tapi karena aku benar-benar merasa aplikasi ini benar-benar bisa bermanfaat, kenapa nggak aku share gitu kan. Nah, jadi namanya tuh Quiz JLPT, nanti aku tulis di link deskripsi ya. Jadi belajarnya itu cocok juga buat apa, kalian mau belajar bahasa kanji, terus bahasa kata-kata baru, terus untuk percakapan sehari-hari bisa digunakan, dan juga buat tes juga itu benar-benar bisa bermanfaat banget ya. Nanti aku terusnya nama aplikasinya dan linknya di bawah ya, di deskripsi. Jadi caranya itu gampang banget. Aku nggak disponsori, jadi ini benar-benar dari hati aku ya. Aku pengen nge-share ke teman-teman semua. Nggak salah, ini aplikasinya itu namanya Quiz JLPT ya. Mana tadi? Ini kan. Dan ini ada pilihannya tuh, ada JLPT N1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ya ada yang belum tahu, jadi kan level dari bahasa Jepang itu kan ada 5. Dari 5 yang paling ringan sampai 1 yang paling berat banget. Dan walaupun kan katanya nih N1 saja orang Jepang kadang mengerjakan pasti ada yang salah juga gitu. Kita bakal coba aplikasi ini, kan ada pilihannya di sini, ada level kan, ada pilihan yang depannya ada level. Terus yang kedua di sini ada division, di mana ada pilihan ada kanji, goi, dan bumbo. Jadi ada pilihannya di sini. Kalau nggak salah ini aplikasi dari Vietnam sih, karena aku nemu dan aku coba-coba, dan ternyata aplikasi ini benar-benar bagus banget karena ngebantu aku dalam belajar. Pertama kita bakal coba kayak gini. Jadi biar kalian tahu. Jadi saat seandainya kita mulai dari aplikasi lagi, dari level yang JLPT N5. Nah, di sini kita bisa klik kan ada pilihan
Misalnya ada JLPT N5 kanji, misalnya dari kanji JLPT N5 kita ada pilihannya sini. Dan ini udah ada satu soal di mana ada 5. Dan saat kita mau coba, kita bisa ngerjain. Dan 5 ini kan paling enteng. Seandainya kalau kalian masih nggak bisa baca kanjinya, nanti bisa dicari di Google Translate, ya kan? Contohnya ini kan. Di sini ada bacaan tenki ga yokata no de koen de asobimashita. Jadi tenki, jadi ini kanjinya ini tenki ya sebenarnya. Kalau kalian nggak tahu, jadi ada oke, ini benar kan? Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi, nah ini benar berarti ada centang. Kalau salah nanti X ya batsu. Jadi contoh aja ini ada yang kedua itu wa yasashiku te kirei desu. Jadi yang pertama sebenarnya haha. Jadi aku coba salah. Jadi oba. Sebenarnya aku tahu jawabannya ya. Aku salah. Jadi kalau seandainya kalian salah, nanti ada batsu, yang benar adalah haha yang di belakang. Jadi gitu. Dan ada semuanya udah sampai nih yang level 5 sampai 22. Jadi banyak banget pilihannya. Misalnya kalian sekarang udah belajar sampai di level N4 atau N3, N2 atau N berapa? N1 gitu. Dan di sini kan ada seandainya kita kerjain yang paling sulit N1 kanji guys. Sek gitu. N1 kanji. Jadi bacanya ya udah kayak gini, udah kanji semua. Dan ini aku udah ngerasain tes bahasa Jepang yang kemarin juga emang berat-berat banget, udah sampai di yang kasarnya di N3 aja itu kajinya udah banyak banget, dan N2 juga kajinya udah full banget. Jadi kalau tes memang kita butuh banget kanji. Jadi belajar ini juga membantu banget. Seandainya kita nggak tahu jawabannya, nanti kita coba, oke? Ini ada pertanyaan kan sakobungno kan bacanya kan sulit nih. Di sini kan ini aku udah bisa baca kanjinya itu kalau nggak salah Gino ya. Oke, benar Gino. Dan seandainya kok kalian nggak tahu, kalian bisa pakai keluar, bisa kalian screenshot kan bisa nih. Screenshot kan bisa di sini. Kalau kalian masih pengen banget, emang ngebet pengen bisa belajar bahasa Jepangan, saya nggak tahu, oke dong. Dan pengen tahu artinya gitu kan, kita udah screenshot, udah kita potong. Jadi biasanya kan di HP bisa screenshot, bisa potong sendirian. Terus mana nih? Jangan masuk Google Translate. Mana sih? Oke, kita buka Google Translate, terus kita buka kayak gini. Kita buka yang foto tadi. Oke. Mana ada, malah ada foto apa ini? Oke. Sorry. Datanya mati lagi. Oh my god. Ini. Oke. Kita ulang lagi ya. Malah kenapa lagi? Nah, kan bisa gini. Dari Google Translate sendiri jadi bisa membantu. Oke. Bacanya adalah Ginau, artinya itu adalah keterampilan. Fine, kita bisa menemukan artinya di sini dan kita bisa mencatat dan bisa menulis artinya di sini semua. Enak, gampang kan? Jadi ada 2 aplikasi yang bisa membantu kalian. Yang pertama adalah ini, Quiz JLPT yang ini. Yang kedua itu adalah Google Translate itu sendiri. Seandainya kalian masih bingung dan pengen banget belajar. Dan seperti itulah caranya. Dan aku belajar sampai sekarang seperti ini, dan saat kalian sudah mulai lancar ini. Kan seharusnya kalian udah mulai lancar, kita coba N2 dan sudah bisa lancar. Kalau nggak bisa kalian ulang lagi. Contohnya ini kan, ini apa, ini bacaan apa kan? Ya kan ini benar. Kita coba yang keduanya apa ini? Ini tuh apa? Kucu ya? Apa ya? Benar. Oh benar. Jadi kayak gini. Seandainya ini kan kalian, jadi dalam satu soal ini sebenarnya kalian harus membaca semua kanji, dan kalian kalau salah pasti ketemu kanjinya, mana yang salah, mana yang benar, bakal ketemu semuanya. Jadi ini akan menjadi pelajaran yang benar-benar membantu banget buat kalian. Dan aku benar-benar merekomendasikan aplikasi ini juga. Ini ada juga yang kayak gini. Jadi memang pada awalnya kalian saat ingin belajar bahasa Jepang, kalian itu memang harus misalnya itu membutuhkan apa namanya itu sekolah ya. Mungkin kalau sekolah mungkin belajar katakana, hiragana. Itu kan awal emang dasar dan menghafalkan kata-kata. Kalau udah sampai semuanya itu, kalian bisa mempelajarinya itu sendiri lewat ini. Kalian bisa belajar kanji, bisa bacaan, itu semua bisa dari sini. Memang dari awal kalian membutuhkan yang dasar-dasar seperti huruf-huruf dasar ya. Itu memang kewajiban saat kita mau belajar bahasa Jepang. Memang kita harus bisa mempelajari huruf-hurufnya dulu. Dan itu nggak begitu sulit banget sih, itu lumayan gampang juga.
Jadi seperti itu caranya. Jadi buat kalian semua yang pengen belajar, kalian saat nanti dapat aplikasi ini kalian bisa coba, pasti langsung paham juga, nggak begitu sulit juga sih. Oke. Jadi buat teman-teman semua, seperti inilah contoh salah satu aku belajar bahasa Jepang. Kalau kalian memang benar-benar pengen menikmati negara Jepang ya, kalian belajar bahasa Jepang yang baik, yang benar. Aku sekarang juga masih banyak banget ilmu bahasa Jepang yang kurang, tapi aku akan tetap semangat pengen belajar juga. Kalian jangan kendor, karena kalau udah sampai di Jepang dan kalian nggak bisa punya banyak teman orang Jepang banyak, dan kalian nggak bisa nyari pengalaman yang banyak tentang Jepang, itu percuma banget. Komunikasi di sini penting banget. Kamu mau kemana aja sendiri, gimana aja, kalau kalian bisa komunikasi itu adalah salah satu kenikmatan tersendiri. Jadi setelah aku di sini tuh sering banget ketemu anak Indonesia yang sampai 2 tahun 3 tahun tapi komunikasinya aja masih kadang nggak nyambung. Itu why, karena memang banyak banget dari mereka nggak mau belajar juga untuk setiap harinya. Jadi jangan sampai kalian kalau udah datang di sini terus nyantai, karena nyantai aja kalian nggak akan pernah bisa. Jadi kalau kalian nggak mau belajar ya nggak bisa, seperti itu. Dan kalian kalau merasa belajar itu buang-buang waktu, itu adalah sesuatu yang salah, karena belajar bikin otak kita itu makin encer gitu nggak sih? Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat tentang pelajaran seperti ini. Semoga bisa bermanfaat. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and bye bye.